Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Ruang Setara. Oke, jadi di episode kali ini itu kita akan membahas terkait teknologi untuk anak dengan hambatan majemuk. Jadi teknologi adaptif ya teman-teman. Nah, di episode kali ini aku juga ngundang teman aku. Jadi kita kenalan dulu sama teman aku ya. Halo semua, mungkin izin perkenalkan dulu kali ya Kak. Aku Taskia Maulida, salah satu mahasiswi pendidikan khusus angkatan 2023 gitu. Oke, jadi namanya Taskia, tapi dipanggilnya Cia. Cia. Oke Kak Cia. Jadi kita masuk dikit tipis-tipis dulu kali ya, biar nggak terlalu Boleh. tegang gitu kan. Nah, jadi karena topiknya ini membahas hambatan majemuk, dan kenapa sih aku ngobrolnya sama Kak Cia, karena Kak Cia itu salah satu orang yang paling sering bersinggungan sama anak hambatan majemuk. Jadi kayak pas banget nih topiknya sama narasumbernya gitu. Jadi kalau menurut Kak Cia, anak hambatan majemuk tuh apa sih? Mungkin sebenarnya aku bakal ngasih tahu, hal basic aja kali ya, anak hambatan majemuk mungkin yang seperti sudah kita tahu sama-sama, kalau anak yang memiliki hambatan lebih dari satu. Jadi, udah pasti kalau misalnya hambatannya lebih dari satu, kebutuhan akan, hal lainnya pun bertambah gitu, beda dengan, anak hambatan, apa ya namanya, kalau satu Kalau satu, kalau dua kan majemuk. enggak, tunggal nggak Oh, sih? tunggal. Iya tunggal. Oke, nanti diedit aja. Gak apa-apa juga, Iya, nggak apa kan sih. bisa jadi nge-blank tadi Iya, guys, grogi. beda sama anak hambatan tunggal yang mungkin, kebutuhannya cuma satu, bahkan anak hambatan tunggal aja mungkin kan kebutuhannya udah banyak kan, apalagi ini anak Betul. dengan hambatan majemuk. Jadi lebih ke anak yang kebutuhannya pasti lebih banyak lagi sih, Kak. Oke, jadi gitu teman-teman soal hambatan majemuk. Nah, kan tadi sesuai judulnya ya, teknologi adaptif untuk anak hambatan majemuk. Tadi kita udah nanya sedikit soal anak majemuk itu apa, seperti apa. Nah, sekarang kita tanya, teknologi adaptif itu apa sih menurut pandangan Kak Cia ini? Gitu. Kalau menurut aku ya lagi-lagi, teknologi adaptif itu sebenarnya sama aja ya kayak ya teknologi pada umumnya, cuman karena udah ada kata penyerta adaptif berarti kan sesuatu yang mengadaptasi gitu kan, Kak. Betul. Jadi teknologi adaptif itu, teknologi yang sengaja dirancang untuk ngebantu individu dengan kebutuhan khusus agar bisa lebih mudah dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Karena sudah pasti lebih disesuaikan dengan kebutuhannya kan, Oh, Kak? bener banget, karena balik lagi ya, pendidikan khusus itu berarti kita memberikan apapun kayak pelayanan, teknologi itu sesuai kebutuhan si anak ini. Nah, Betul banget. kan teknologi adaptif ya, teknologi berarti itu fokusnya kan canggih segala macem. Nah, tapi kalau misalkan di pendidikan khusus itu, apalagi yang sesuai sama topiknya ini, fokus itu bukan cuman di canggihnya, tapi di manfaatnya untuk si anak ini, betul gak? Bener banget. Bener banget Karena kan kan? lagi-lagi ya, kita kan ngebahas anak berkebutuhan khusus ya, bahkan untuk anak tipikal lainnya pun teknologi itu pasti punya manfaat gitu, apalagi Betul. yang ini yang sudah dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan mereka, Kak. Betul banget, jadi gitu teman-teman. Nah, kan dari tadi kita udah bahas apa sih, apa sih, apa sih. Nah, selain itu pasti pengen tahu dong contoh teknologi yang bisa digunakan untuk anak-anak hambatan majemuk ini. Nah, kalau di lapangan itu contoh teknologinya apa aja sih, Kak? Mungkin Kakak tahu sedikit karena kan Kakak ada beberapa kali bersinggungan sama anak-anak Iya iya. hambatan majemuk gitu. Iya, mungkin ini juga bisa koreksi aku kalau aku salah, tapi sejauh ini yang aku temui di lapangan setiap kali mungkin ngajar atau observasi atau interaksi lainnya dengan anak, berkebutuhan khusus, ada beberapa jenis teknologi yang aku kenal contohnya itu kayak switch atau tombol sederhana. Iya Kakak paham pasti ya, Kak, ya. Jadi tombolnya ini Betul. tuh untuk anak dengan hambatan motorik biasanya. Jadi Betul betul betul. membantu mereka, karena kan anak hambatan motorik itu
lebih sulit gitu ya Kak. Betul, apalagi di motoriknya motorik halus gitu Iya, ya jadi biasanya. ada tombol bantu kayak gitu. Terus ada juga Betul. AAC atau Augmentative and Alternative Communication. Apa tuh, Kak? Itu tuh kayak semacam papan bergambar gitu untuk untuk komunikasi. Oh. Biasanya kayak gitu sih, Kak. Oh, jadi biasanya tuh dipakai buat anak-anak yang, nonverbal atau sulit mengekspresikan emosinya ya. Iya, Jadi setuju. biasanya dipakainya itu pakai gambar nih alternatifnya biar bisa tetap berkomunikasi walaupun caranya itu disesuaikan sama Betul, anaknya. lagi-lagi sudah teknologi tapi Iya, tetap disesuaikan ya, Kak. betul. Oke oke, mungkin itu ya yang sedikit-sedikit Kak Cia tahu atau mungkin kalau teman-teman pengen tahu lagi boleh tanya-tanya aja di komen. Anjay Betul, nih. atau bisa tanya ke kolom pribadi. Kalau misalkan mau tanya langsung ke Kak Cia juga boleh. Jadi ada Instagramnya Kak Cia itu @maciaks. Itu kalau teman-teman mau tahu itu boleh banget. Nah, tadi udah penjelasan singkatnya, terus misalkan ada contohnya juga tadi. Terus sekarang nih, eee, dampak dan manfaatnya secara nyata di lapangan itu gimana sih, Kak? Gitu, dari Kalau yang pengalaman. kalau yang aku lihat ya, Mhm, lagi-lagi dari pengalaman aku sih lebih ngerasa teknologi adaptif ini banyak membantu di komunikasi, Kak. betul. Di komunikasi. Jadi mungkin kayak anak yang awalnya sulit untuk mengekspresikan keinginannya, itu biasanya banyak yang terbantu sama, eee, teknologi adaptif ini gitu. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya kan, Betul di salah betul satu betul. contohnya. Jadi, anak-anak rata-rata kan, anak-anak berkebutuhan khusus itu kayak mulai dari autism, terus kayak, speech delay, anak hambatan Betul, belajar, itu kan biasanya mengalami, kesulitan ya Kak dalam betul, mengekspresikan dalam sesuatu. mengekspresikan. Betul, jadi kayak, cocok banget nih teknologi adaptif ini untuk membantu memudahkan mereka mengekspresikan apa sih, hal yang mereka ingin ungkapkan gitu. Iya betul. Karena kita udah sering ketemu juga ya di lapangan, mungkin yang kalau paling gampang kelihatan itu lebih ke kayak yang tadinya kita bingung nih, "Ini anak diapain ya? Ini anak maunya apa sih? Lagi nangis segala macam." Tapi semenjak ada teknologi ini tuh, sedikit-sedikit ada perubahan jadi kayak, mungkin anaknya lebih percaya diri atau bisa mungkin lebih mandiri kayak mau ke toilet yang tadinya cuma narik-narik doang, gara-gara ada teknologi ini tuh kita jadi tahu, "Oh, anak ini tuh pengen ke toilet ternyata gara-gara Ya, ada teknologi iya, ini." jadi Betul kan? bisa, anak lebih percaya diri kan, Kak, karena nggak, Mhm. mengungkapkan secara langsung gitu. Betul 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 betul. Berarti, pokoknya keren banget lah teknologi adaptif yang udah ada buat anak-anak majemuk ini. Bukan Setuju. buat anak majemuk doang ya? Iya, Bisa diaplikasikan ke anak berkebutuhan khusus lainnya, bahkan mungkin betul anak tipikal juga kalau misalnya sesuai dengan betul, kebutuhan mereka itu bisa cocok dipakai banget. Betul juga, betul. betul. Eee, ada pertanyaan lagi nih. Jadi tuh menurut Kakak, bener gak sih teknologi ini tuh bisa jadi bentuk suara untuk, mereka ini teman-teman hambatan majemuk gitu? Sejauh ini lagi-lagi dari hal yang udah aku alamin, menurut aku bisa banget sih, Kak. Mhm Karena ngelihat lagi-lagi kan tadi kayak rata-rata bukan berarti semuanya ya, tapi mhm. kebanyakan itu anak-anak kan itu ya sulit mengungkapkan keinginannya. Jadi apa ya, diwakili oleh teknologi ini gitu Betul untuk banget menyampaikan hal yang mereka mau, hal yang mereka takutkan dan lain sebagainya. Jadi cocok banget kalau dibilang ini bisa mewakili suara mereka. betul banget. Oke, jadi gitu ya teman-teman, semoga dapet deh tuh intinya. Nah, mungkin boleh Kak Cia sebutin tantangan satu atau 2 hal di lapangan ketika, menghadapi anak majemuk ini gitu? Ini mungkin tantangan anak majemuknya atau tantangan dari segi teknologi adaptifnya? Dari teknologi adaptifnya aja. Dari teknologi adaptifnya, mungkin ini kali ya, yang sering banget terjadi itu mungkin biayanya Oke, bener yang banget. cukup pricey ya, Betul Kak, betul betul betul. dibanding, alat teknologi-teknologi biasanya karena kan ada penyesuaian ya, jadi harus, tentunya pasti lebih banyak mengeluarkan biaya pastinya. Terus aku juga ngerasa meskipun kita sebagai guru atau orang yang udah paham tentang anak pendidikan khusus atau teknologi ini, tapi ada juga, komponen-komponen lain di sekitar anak yang masih perlu
tambahan pengetahuan, misalnya Oh, kayak bener orang bener. tua, guru Oh gitu. iya, orang-orang di sekitarnya, lingkungan di Betul, sekitarnya itu juga mhm. perlu ya. Jadi juga jadi hambatan sih, itu salah satunya kalau menurut Mhm. aku. Iya bener-bener sih, karena kalau misalkan nggak konsisten atau nggak sejalan nih sama lingkungannya, percuma, jadi sia-sia. Betul, jadi Jadi ya itu nggak ada salah satu gunanya lah tantangannya, kalau misalnya semuanya nggak betul. satu suara gitu kan, Kak. Betul betul betul. Nah, kan tadi sempet disinggung juga nih soal lingkungan keluarga segala macam gitu kan. Kalau dari sisi keluarga dan guru itu perannya tuh bentuknya apa sih menurut Kakak yang mungkin efektif ya, yang gampang gitu mungkin? Kalau menurut aku, peran dari guru atau keluarga itu mungkin guru itu di sini berperan dalam memilih atau mengintegrasikan Mhm, teknologi ke pembelajarannya gitu. Karena kan, memang orang tua dan guru memiliki hak yang sama ya terkait pembelajaran anak. Cuman kan, yang lebih, eee, biasanya dikaitkan dengan akademik, pembelajaran itu kan guru. mhm, Jadi otomatis yang lebih mensinkronisasikan kebutuhan anak ke pembelajaran itu pasti, guru gitu. Sedangkan untuk keluarga mendukung di rumah. Nah, kalau tadi guru itu lebih identik dengan perkembangan akademik anak, sedangkan keluarga ini kan lebih identik dengan orang atau lingkungan yang 24/7 gitu Kak, bareng anak. bener bener. Jadi, setelah guru bisa mengintegrasikan ke pembelajaran anak, kebutuhannya, nah keluarga mengimplementasikan juga di rumah, menurut aku kayak gitu. Oke, bener banget tuh guys, boleh didengerin ya. Tuh. Oke, jadi kan tadi tuh kita kita rangkumin lagi ya, udah bahas dari yang pengertiannya, udah bahas contohnya, udah bahas tantangan, dan bahas wah banyak banget sih. Nah, gak kerasa udah di penghujung nih kita, dari obrolan ini. Nah, dari obrolan kita hari ini tuh kita bisa simpulkan bahwa teknologi adaptif ini bukan cuman sekedar alat bantuan, tapi, bisa jadi jembatan menuju kemandirian bagi si anak. Jadi kayak bentuk mandiri dengan komunikasi atau suaranya lah gitu. Setuju setuju. Terus, dengan pendekatan yang tepat otomatis ya bukan otomatis, pendekatan yang tepat, harusnya, semestinya gitu. Betul, Jadi teknologi itu bisa membantu mereka untuk lebih berdaya dalam kehidupan kehidupan sehari-harinya, sehari-harinya, betul banget, betul. setuju banget. Nah, jadi, aku makasih banget, kita mau makasih banget sama Kak Cia yang udah mau sharing sama kita bareng-bareng terkait teknologi adaptif buat anak Ambatan Majemuk ini. Semoga ilmu dari Kak Cia atau pengetahuan baru dari Kak Cia ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin amin. Aku juga mau terima kasih kepada Kak Feli khususnya dan kepada teman-teman semua yang udah mau menyaksikan chit-chat Chat. kita. Semoga dari, pembahasan-pembahasan kita banyak, hal manfaat yang Amin. positif Amin. untuk bisa diambil gitu. Oke, jadi gitu dulu teman-teman, sampai ketemu Episode di selanjutnya. ruang setara yang lain nih. Apalagi yang bakal kita bahas di ruang setara ya. Dan dengan orang-orang yang berbeda Oke. semua seharusnya, sorry ya teman-teman. Jadi, jangan lupa share, video ini kalau teman-teman suka dan merasa ini bermanfaat, biar makin banyak orang yang tahu nih ya Betul banget. soal topik ini. Jadi, sekian dulu, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Bye-bye.